nih momen pada saat memutuskan mengambil matematika sains gitu dan di ITS. Maybe ITS itu is that the first option or second option? Kalau boleh tahu, Mas. Ya. Nah, itu sebenarnya ada lumayan banyak dramanya di situ. Jadi awal tuh memang saya awalnya nggak ke ITS atau bahkan nggak di dalam negeri. Jadi saya sempat S1 itu apply ke Belanda, namanya ada Fontys Hogeschool. Jadi dan itu saya ngambil electronic engineering. Kebetulan nenek saya di sana, jadi beliau bantu saya, nenek dari papa gitu ya. Oh, iya. Dari papa angkat maksudnya, nenek papa angkat. Jadi neneknya banyak nih kita nih. Mau pilih nenek yang mana yang mau pilih gitu ya. Nah, Ya, lanjut. ternyata ke sana ada masalah finansial dari keluarga saya. Ya udah akhirnya kita nggak bisa lanjut ke sana. Kemudian keterima undangan tuh, alhamdulillah di ITB, join di stay. Tapi saya nggak mau cerita panjang, itu mungkin agak sedikit ada politiknya gitu ya dari ITB, karena emang sempat kasus korupsi kalau nggak salah. Nah jadi intinya meminta bayaran kepada yang diterima undangan itu. Harusnya kan free ya. Iya, Nah, iya. kita diminta nominalan bukan 1 juta 2 juta tapi puluhan. Nah, nah di situ akhirnya mikir-mikir lagi. Oh ya sudah deh kalau gitu aku ambil tes lagi SBMPTN. Apa namanya? SNMPTN tulis ya. Iya, SNMPTN tulis. Nah, dulu itu kan karena sempat dapat juara OSN, itu dapat dijanjikan kita bisa masuk perguruan tinggi manapun gitu ya. Nah, dari situlah saya agak overconfidence. Saya nggak belajar untuk SNMPTN tulis. Ya karena oke lah undangan udah pasti terima, santai dong gitu ya. Lulus ya udah kita santai-santai deh gitu. Nah, tiba-tiba nggak bisa lanjut di undangan, mau nggak mau SNMPTN tulis. Kalau nggak saat itu ya berarti nunggu tahun depan. Nah, itu jeda kalau nggak salah ingat 3-4 hari. Itu baru tahu ternyata di SNMPTN terus ada istilah TPA, TKD dan sebagainya, itu baru tahu di hari itu. Wah, itu nervousnya minta ampun itu. Nah, barulah dari situ akhirnya nggak pede. Waduh, ini nggak bakal lulus nih pasti. Aku akhirnya pilih coba deh ITS dan di situ ternyata wah ada matematika nih. Coba matematika akhirnya di situ. Nah, disitulah kenapa akhirnya baru milih ITS matematika. Karena ya itu karena khawatir daripada nggak kuliah gitu ya, dan kebetulan memang tadi awalnya memang dari keluarga pun jangan ambil matematika, masa depannya agak kurang gitu selalu gitu. Ya, paham. Ya, tapi akhirnya saya coba aja deh gitu. Udah ibaratnya nothing tulus lah. Karena yang dua dari Belanda gagal, ITB gagal, sekarang saatnya saya ngambil keputusan sendiri. Keluarga udah nggak boleh lagi. Karena ibaratnya keluarga nih yang di awal nih gitu. Saya minta ambil satu kesempatan doang nih. Ya, akhirnya saya meneruskan keinginan saya di matematika. Oke. Jadi akhirnya saya coba di ITS. Jadi selain karena ada ya banyak hal di belakang yang membuat Iqbal tidak bisa ke Belanda, nggak bisa di ITB, itu kenapa milih matematika? Ya karena memang dari awal Iqbal juga sudah suka matematika. Betul. Gitu. Jadi pengennya matematika, betul. Itulah jawabannya. Berarti kalau bisa diambil kesimpulan yang ini tuh Mas Iqbal cenderung lebih ke realistis, Jus. Maksudnya kan banyak teman-teman dari kita yang maintenance idealismenya gitu. Kalau nggak dokter nggak gitu. Nah kalau tadi cerita Mas Iqbal kan habis usaha terus langsung ngambil ke titik realistis kan, udah matematika ITS gitu. Ya kan ya? Bapak Iqbal kenapa diam nih? Jaringannya hilang nih Bapak Iqbal kayaknya. Masih beli nasi pecel. Ya jadi kalau misalkan boleh tadi kan Oki bilang Iqbal kalau misalkan Iqbal akhirnya mengambil keputusan untuk realistis dengan keadaannya waktu mau milih S1, S2, S1-nya kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan dari ceritanya Iqbal tadi berarti ini mohon maaf bukan maksud mau mengungkit atau ingin tahu atau seperti apa, ingin tahu sih, tapi bukan untuk gimana-gimana, tapi maksudnya kayak berarti dari ceritanya Iqbal, waktu Iqbal mau ngambil jurusan S1 itu ada campur tangan dari orang lain, dalam tanda kutip orang lain itu ya keluarga, orang terdekat kita kayak gitu kan. Itu berarti kan apa ya bisa dibilang, soalnya maksudnya gini, saya mungkin Oki juga pernah mengalami atau banyak orang di luar yang mengalami kalau aku pengennya ambil jurusan ini, tapi kan orang tua kayak ngapain sih ambil itu nggak ini loh kayak gini pasti kan kayak gitu tuh. Nah
Kalau Iqbal sendiri itu waktu itu menyikapinya itu seperti apa sih? Gitu. Ya, kalau dulu saya menyikapinya karena kebetulan orang tua saya itu tipikal yang sangat objektif dan cukup mempertimbangkan alasan jika kita bisa menjelaskan dengan baik gitu ya. Jadi, nah untuk saat itu memang saya tidak bisa menjelaskan dengan baik kenapa matematika dan masa depan seperti apa, karena jujur saya nggak tahu lebih banyak gitu. Jadi, tapi saya mencoba menegosiasi. Jadi memang orang tua saya mengajarkan untuk negosiasi. Nah, jadi gini saja kata. Jadi akhirnya orang tua saya itu memberikan opsi dikasih 3 atau 4 kesempatan gitu ya, apply kemanapun. Nah kemudian nanti 2 dari situ keputusan dari orang tua, 1 itu keputusan dari aku. Nanti ketika diterima, baru nanti kita putuskan bersama-sama. Dan ternyata benar, 2 itu kan tadi dari orang tua aku semua tuh. Ternyata gagal. Gagalnya bukan dari aku, tapi memang dari kondisi nggak bisa melanjutkan. Dan akhirnya terakhir itu kesempatan aku yang memilih jalanku sendiri gitu. Dan akhirnya mereka mau nggak mau terima, karena itu udah kesepakatan. Oke. Jadi gitu. Jadi win-win solution lah. Ini menarik banget sih, maksudnya caranya itu. Ini 2 dari orang tua, 1 dari Mas Iqbal, masih sebagai anak. Saya baru denger ini, maksudnya ada tipe kayak gini. Menarik. Demokratis keluarganya. Demokratis. Ya, demokratis. Oke, kayaknya kita ini kan benar fase Ki. SMA nih. Iqbal ini selain juga engineer dan juga researcher dan kawan-kawan, tapi Iqbal itu juga kemarin sempat cerita kalau misalkan dia pernah ikut mengenai talent mapping, ya kan Bal ya? Iya. Nah, terus kemarin juga Iqbal sempat menawarkan ke beberapa teman-teman kita yang masih SMA ataupun bekerja yang ingin mengetahui mengenai kira-kira dia itu bisa di mana sih gitu kan, dan Iqbal juga sudah membantu memberikan form. Nah ini kita mau bahas sedikit nih, mungkin bisa kayak diambil beberapa, kan ada beberapa yang aku kirimkan ke Iqbal lah, monggo mau dibahas 1-2 kan juga yang ngisi, mungkin nanti adik-adik yang lihat, teman-teman yang melihat video ini ingat tuh kemarin aku ngisi apa ya, nah kira-kira jawabannya sama nggak nih sama yang punyanya, yang dijelasin sama Iqbal sekarang kayak gitu. Mungkin bisa ini boleh, sama Iqbal. Boleh. Oke.